Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ahlihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'i shalihin wal musannifin wal muallifin wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab al-kitab Nasaihil Ibad fi bayani al-fati munabbihati alal istidad li yaumil ma'ad limuallifaihi Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Allama Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i. Nafa'ana bi ulumihi ma fi daraini sya'ulillahi lana walahum walahumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu. Maqalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Qala, berkata Umar radhiyallahu an, man kasura dhahkuhu qallat haibatuhu. Siapa yang banyak tertawanya, maka sedikit wibawanya. Wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Siapa yang meremehkan orang, ia juga akan diremehkan orang. 2. Wa man aksara min syai'in urifa bihi. Siapa yang sering melakukan sesuatu, ia dikenal dengan sesuatu itu. Wa man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Dan barang siapa yang banyak omongnya, maka banyak jatuhnya. Yang 6. Yang ke-7, wa man kasura saqtuhu qalla hayauhu. Oh, masih 6 ini. Siapa yang banyak jatuhnya, maka sedikit malunya. Wa man qalla hayauhu qalla wara'uhu. Siapa yang sedikit malunya, maka sedikit pula rasa waroknya. Yang pertama, ini dawuhnya Umar. Umar itu orang yang serius. Orang yang serius. Wali yang ada di zaman Nabi itu Umar. Termasuk Uwais Al-Qarni. Orangnya itu serius. Kalau orang Jawa ngomongnya itu kereng. Dia berpesan terkait 7 hal. Yang pertama, siapa yang banyak tertawanya, maka sedikit wibawanya. Jadi kita ini biar tidak dianggap remeh, tidak dianggap gampangan, ya kita harus menjaga tawa. Nabi itu kalau tertawa tersenyum. Beliau suka canda, tapi candanya Nabi itu serius. Candanya Nabi itu serius. Candanya Nabi itu nggak ada yang bohong. Nah, makanya orang-orang Jawa itu atau orang-orang dulu itu kalau ngajarin canda itu benar.
Sudah selesai semua, ada yang ketinggalan loh. Apa? Bekasnya loh. Sama halnya Nabi pernah didatangi oleh seorang wanita yang sudah tua, gendut. Lalu kemudian, udah Bu, nanti ibu saya pulangkan dengan anak unta. Ya apa sih? Gimana sih? Saya kan segede ini masa naik anak unta. Lalu datang anaknya unta yang gede. Lalu datang unta gede. Unta yang besar kekar. Nah, silakan naik. Loh, katanya tadi mau naik anaknya unta. Ini kan unta dewasa. Iya. Unta dewasa pun itu anaknya unta, kan? Sama halnya kalau kita ini punya suami kayak ngerawat anak kan gitu. Anak 50 tahun. Anak 50 tahun. Nah, begitu juga di dalam agama, bohong itu boleh. Bohong itu boleh. Kalau bohong itu semuanya tidak boleh, tapi ada bohong yang boleh. Catat Pak, biar nggak lupa. Apa bohong yang boleh itu? Ya, satu, bohong kepada istri. Yang nomor dua, al-islahu, mendamaikan orang. Yang ketiga, al-harbu, perang. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi suatu hari datang punya pembantu, istri dan mertua. Nah, nyayur Pak, nyayur gulai. Terus kemudian sama pembantunya sudah dikasih garam. Terus kata ibu mertua yang senang asin, ditambahin garam lagi. Melihat biasanya letak garamnya itu ada di atas, kok ini masih belum kemudian dijatuh letaknya di meja, oleh istrinya ditambahin lagi. Lalu diambilin untuk suaminya. Kira-kira asin apa tidak? Gimana Mas? Enak gulainya. Mau jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Nah, yang benar bohong Pak. Kan gitu. Yang benar bohong. Kenapa? Sampai kemudian menjaga keharmonisan rumah tangga dalam rangka bohong itu boleh. Betul. Sampai kayak gitu. Demikian juga al-islahu, mendamaikan orang. Orang lagi musuh, goleki kancamu kae lho. Dicari temenmu itu loh. Padahal kemarin habis berantem. Ya sebenarnya dia cuma guyon aja sih sama kamu kan gitu. Cuma canda aja sama kamu, nggak ada marah itu. Terus akhirnya datang, kemarin maafin aku ya lo salaman. Nah, akhirnya padahal nggak ada omongan kayak gitu. Dia cuma kemudian dusta aja gitu. Terus yang ketiga, al-harbu. Al-harbu itu pokoknya ketika perang, tipu daya, sampai kemudian menyesatkan orang sekalipun, itu hukumnya boleh, ya kan? Nah di sini kemudian Umar ini menyebutkan bahwa kalau kebanyakan tertawa, maka akibatnya haibahnya itu wibawanya itu hilang, ya kan? Seneng cekikian, seneng apa ya, semua ada tempatnya Pak, ya kan? Semua ada tempatnya. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, iyyaka wa kasratad dohaki, hati-hati, jangan banyak sering tertawa, fa innahu yumitu al-qalbah, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Wa yudhibu binuril wajhi, dan menghilangkan nurnya wajah, aura wajah. Orang yang kelihatan serius, pendiam, itu lebih disegani daripada orang yang tengengas-tengenges. Itu yang pertama pesannya Umar. Waman istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Siapa yang meremehkan orang, maka ia juga akan diremehkan orang. Nah, Rasulullah itu paling pintar.
Maka dalam banyak hadis egaliter Rasulullah itu selalu ada. Satu, kalau dalam bicara anzilin nasa kalimin nasa biqadri uqulihim. Kalau lu bicara, kalau kamu bicara sama orang, ya dengan sekadar akalnya. Ya kan? Omongan jalanan jangan dikatakan dengan omongan akademisi, nggak masuk. Kadang akademisi busanya cuma teori, tapi nggak bisa jelasin kepada masyarakat. Ismo doa, podo bodoh nih. Yang sini nggak mau belajar, yang sini terlalu belajar, tapi orang awam nggak ngerti. Nah, isonya teori tok, isonya bisanya cuma teori, ada di Menara Gading, tapi ketika implementasi di tengah masyarakat kagak bisa. Maka pesan Rasulullah, kalimin nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada orang dengan kadar akal mereka. Lah kalau orang desa, kalau orang jalanan, ya harus pakai bahasa mereka. Jangkauan akalnya ya harus pakai mereka. Istilah teknisnya ya harus pakai mereka. Jangan kemudian melakukan pembicaraan yang muluk-muluk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat egalitir Rasulullah itu terlihat dalam memperlakukan seseorang. Maka beliau bilang, anzilin nasa manazilahum. Tempatkan seseorang pada tempatnya. Tempatkan seseorang pada tempatnya. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi dia nggak pernah kemudian menjadi gubernur. Kenapa? Nggak kuat orang itu. Nggak kuat. Maksudnya nggak kuat itu ngadepi tekanan, ngadepin fitnahan, intrik dari bawahan. Jangan kamu Abdurrahman bin Auf, jangan. Gitu. Kamu nggak kuat. Beda pula dengan Khalid bin Walid. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Saifullah itu Khalid bin Walid. Padahal di perang Uhud, ya di perang Uhud, Khalid itu paling kejam kepada Nabi. Tapi tetap Umar yang yang juga setara ya kan dengan Khalid bin Walid itu nggak dijadikan panglima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Khalid, ya kan. Baru itu kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar. Lah Umar ini dominasi Khalid ini mulai diturunkan oleh Umar. Ya kalau kita ngomong para sahabat itu yang terbaik lah. Khalid kalau di medan perang jagonya, strateginya, ya kan. Kemudian bagaimana menguasai medan, nah itu Khalid. Umar pinter dalam ngatur negara. Ijtihad siasah, ijtihad politik itu banyak dilakukan di zaman Umar. Gitu. Yang asalnya para pegawai khalifah itu nggak dibayar, Umar yang kemudian ngusulin bayar gaji pegawai dari Baitul Mal. Gitu. Zamannya Abu Bakar ikhlas-ikhlasan. Zamannya Abu Bakar itu ikhlas-ikhlasan kan gitu. Nah, yang bisa kemudian mengadakan seperti itu adalah siapa? Umar. Maka hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dalam menempatkan orang-orangnya. Yang bisa ngatur perang ya Khalid. Abdurrahman bin Auf orangnya halus, suka ngalah, ya kagak akan dikasih, ya kan? Kemudian Amr bin As itu pinter dulu jadi diplomat yang mengadu atau memberikan informasi palsu kepada Raja Negus, Raja Najasyi. Ketika kemudian masuk Islam justru dijadikan diplomat. Pokoknya itu kan gitu, pinter Rasulullah itu. Maka jangan meremehkan orang, tempatkan orang pada tempatnya. Ya. Yang ketiga, waman aksaro min syai'in urifa bihi.
Siapa yang sering melakukan sesuatu, pekerjaan sesuatu, urifa bihi, maka ia dikenal. Ada orang suka dengan laptop, suka dengan HP yang rusak, laptop yang rusak, dibenahin, akhirnya tukang reparasi laptop, kan gitu. Orang itu suka olahraga, tapi bukan olahraganya, barang-barang olahraga. Dikumpulin, kemudian koleksinya mulai dari bola, stik, dan apa. Akhirnya jadi tukang toko peralatan olahraga. Orang itu suka otomotif, akhirnya dikenal bahwa orang tersebut suka modifikasi mobil-mobil jadul atau yang disebut dengan apa sekarang ini apa rekondisi lah kan gitu. Nah begitu juga Pak sebaliknya, kalau kita sering melakukan perbuatan buruk, ya kita dikenal sebagai orang yang berlaku buruk. Fulan itu pembohong tuh, mana-mana tebar janji, ya kan? Wah, itu suka ngutang, kan gitu kan? Itu suka, gitu. Jadi di dalam Islam itu Pak, ada satu ghibah yang boleh, ya. Ngomongin orang, jelekin orang itu boleh. Apa itu? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang punya utang, terus dia punya duit, tapi nggak mau bayar, maka tindakannya itu mengakibatkan kehormatannya halal dan dia boleh dihukum. Dihukum itu apa? Kalau dulu menurut riwayat Qatadah itu dipenjara. Nah, cara penjaranya gimana? Lapor ke hakim, lalu kemudian hakim menjatuhkan takzir. Lah itu syariat Islamnya seperti itu. Nah, sebagai hukuman sosial, yuhillu irdahu itu boleh diomongin. Itu loh, orang itu utangnya udah banyak orang itu. Gitu. Dan sekarang hukuman yang kayak gitu itu nggak diterapkan. Di zamannya Nabi diterapkan. Maksudnya apa? Itu loh, si fulan itu punya utang sama aku. Ngomongnya 1 juta ya gak dikembalikan. Loh, boleh kayak gitu itu ngomong. Maksudnya sebagai hukuman sosial. Nah terus apakah kemudian kalau sudah dihukum atau sudah diomongin kayak gitu itu boleh? Ya tetap harus kembalikan. Makanya jangan sering-sering mengingkari janji. Jangan sering-sering ngutang. Begitu. Nah kalau tukang utang, tukang apa kan gitu. Maka terkenalnya sebagai tukang. Waman kasuro kalamuhu kasuro sakatuhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak jatuhnya. Ya semuanya itu karena omong. Ngomong itu lidah nggak bertulang. Tapi kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan inna aksaron nasi dunuban yaumal qiyamati aksaruhum kalaman fima la yaknihi. Sesungguhnya orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak ngomongnya dengan sesuatu yang tidak ada maksudnya. Loh, enak kan bicara itu, kalau bicara itu enak lah. Maka kalau kita ingin mencurahkan segalanya ya, itu curhat itu kepada teman sebaya, ngobrol, bertamu, silaturahim, mengingat masa lalu, bla 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 bla, lah itu boleh. Tapi kalau di depan umum kita nggak boleh kemudian mengumbar omongan. Warawa annahu sallallahu alaihi wasallam yu'addibu al-lisanu bi'adabin la yu'addibu bihi syai'un minal jawarih. Lisan ini akan diadab yang dengan adab yang tidak diberikan kepada anggota tubuh yang lain. Fayaqulu, maka berkata siapa tadi lisan, ya Rabb lima adab tani bi adabin la tu'adibu syai'an minal jawari. Ya Rabb, kenapa engkau lakukan aku seperti ini? Fayuqalu lahu
kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa magharibiha. Telah keluar darimu, ya kan? Masyariqal ardi wa magharibiha. Ya kan? Yang telah sampai kepada arah timur dan arah barat. Fasufiqa bihad damul haram. Maka mengalirlah darah yang dihormati, ya Allah. Gara-gara fitnah ini, lisan ini diadab dengan suatu adab yang tidak diberikan kepada jawarih yang lain. Hadis ini statusnya Bapak dhaif. Tapi kita kemarin itu belajar hadis dhaif. Nah, menyikapi hadis dhaif ini, kalau ditahrid hadisnya ini kemudian disebutkan tidak terlalu dhaif dan kemudian ada sanad yang mendukungnya, maka hadisnya menjadi apa, Pak? Hasan. Pinter bapak-bapak itu. Jadi nggak kemudian langsung hadis dhaif nggak bisa diamalkan. Bukan begitu. Dalam disiplin ilmu hadis itu ada yang disebut syawahid, sama apa? Mutaba'ah gitu. Ya, udah diamalkan yasinnya kemarin, Pak. Gitu. Kemudian waman kasurosakatuhu qalla haya'uhu. Siapa yang banyak jatuhnya, maka dia tidak punya malu. Maksudnya kalau salah ngomong terus, itu bukan kemudian disengaja. Bukan tidak disengaja, memang dibuat kayak gitu. Atau memang nggak punya malu. Maka dalam satu syairan, saya tak syairan Pak, boleh kan di sini, tapi syairnya syair berisi nasihat. Idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu wala khayra fi wajhin idza qalla ma'uhu haya'uka fahfathu alaika wa innama yadullu ala fi'lil karimi haya'uhu. Kalau kita dulu itu sering kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Lu boleh nggak baca syair? Boleh, Pak. Siapa yang ngajarin? Sahabat Nabi. Namanya siapa? Hasan bin Sabit. Gitu loh. Siapa dia? Penyair Rasulullah. Nah, dia membacakan puja-pujian kepada apa? Rasulullah. Gitu. Bahkan dia yang membela Rasulullah dari penyair-penyair siapa? Jahili. Itu. Jadi nyanyi kalau isinya nasihat dan berisi syair itu boleh. Gitu loh, di masjid sekalian sekalipun. Idza qallama ul wajhi qala haya'uhu. Apabila rona muka itu terlihat sedikit, qalla haya'uhu, maka orang tersebut sedikit malunya. Wala khaira fi wajhin, maka tidak ada kebaikan pada suatu wajah idza qalla ma'uhu, apabila sedikit air mukanya. Maksudnya begini, air muka itu apa sih? Jadi ketika seseorang dari air mukanya saja, caranya bersikap, caranya berattitude, caranya berperilaku, dia akan menunjukkan pribadinya. Ya, kalau orang itu sering cengengesan, cekikikan, kemudian gampang sekali, kemudian sapa sana, sapa sini, seenaknya, nggak menghormati privasi orang, ya orang tersebut nggak punya wibawa. Gitu. Haya'uka fakhfat alaika. Kamu punya malu, maka jagalah rasa malumu. Wa innama yadullu ala fi'lil karimi haya'uhu. Hanya rasa malu yang menunjukkan bahwa seseorang itu mulia. Nah, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Siapa yang mati, yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula waroknya. Ya. Warok itu apa sih? Tarkul syubhat, meninggalkan hal yang syubhat, kan gitu. Ya, meninggalkan syubhat. Syubhat itu remeng-remeng, ya kan? Antara halal dan haram, gitu.
tarkus syubhat itu kalau bukan murni miliknya ya jangan, kan gitu loh. Kalau bukan kemudian menjadi haknya ya jangan, gitu. Ambil yang jelas-jelas halal. Terakhir, waman qalla wara'uhu mata qalbuhu. Siapa yang sedikit rasa waroknya atau gampang sembrono terhadap hal-hal yang sifatnya syubhat, ya, mata qalbuhu, maka matilah hatinya. Nah, ini nasihat yang diberikan oleh Umar kepada kita semua terkait dengan masalah akhlak dan pergaulan hidup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya akan ngomong, tidak menggunakan maaf, bahwasanya semua yang hadir di sini sebenarnya adalah manusia yang penakut dan pengecut. Pertanyaannya adalah terkait dengan tausiah Ustadz, apakah ini termasuk kontraproduktif karena ngomongannya itu tidak menempatkan omongan yang sebenarnya, jadi kayak selengean apa tadi itu. Jadi satu lagi juga tidak menggunakan akal sehat. Kemudian juga meremehkan orang. Nah, mohon penjelasan, apakah yang sebenarnya seperti itu omongan tadi? Mohon penjelasan terkait enggak dengan ucapan atau siap Ustaz. Terima kasih. Oke. Anzilin nas manazilahum kallimin nas biqadri uqulihim. Ya. Kalau kita mengingatkan seseorang, dulu itu ada pepatah Arab gini, yang saya langsung terjemahkan. Budak itu diingatkan dengan cambuk. Budak diingatkan dengan cambuk. Sementara orang yang terhormat diingatkan dengan lisan, gitu loh. Nah, mungkin kalau dia diomongin dengan nada yang keras kepada budak, oh tiap hari sudah jadi makanannya, dan omongannya di antara mereka memang seperti itu. Tapi ketika itu dibawa ke forum yang terhormat, mohon maaf, lah inilah yang kemudian memberikan diksi peyoratif, gitu. Mungkin seperti itu akibatnya, dia kemudian mengakibatkan orang-orang satu forum marah. Itu ya. Jadi setiap makna yang kita ucapkan itu mengandung konteks. Kapan, di mana, dan kepada siapa kita mengungkapkannya. Salah satu contoh, mohon maaf banget. Saya ngajar linguistik, Pak. Linguistik Arab, semantik bahasa Quran, namanya Ma'anil Quran. Diajarin cara mengartikan Quran. Saya bicara, I love you, aku cinta kamu. Tapi ngomongnya ke istri bapak, sopan gak kayak gitu? Sopan gak? Tapi kalau saya ngomong kepada anak saya, boleh nggak? Apa artinya? Boleh. Beda nggak itu? Beda nggak? Nah, itu loh masalahnya. Ketika saya ngomong kepada mahasiswa saya, I love you, gitu, sambil berbisik, kan gitu. Itu sopan apa tidak? Nah, mahasiswi lah, mahasiswi saya, itu sopan apa tidak? Nah, makanya setiap perkataan yang kita ungkapkan itu konteksnya memiliki kapan kita ungkapkan, di mana kita ucapkan, kepada siapa kita mengucapkan. Dan ketika saya ngomong kepada anak saya, I love you, sah-sah saja anak saya sendiri. Tentu pemaknaan cintanya itu berbeda dengan cinta ketika saya ngomong kepada, mohon maaf, kepada istri seorang teman saya. Itu bisa-bisa ngomong selingkuh ya gitu itu, Pak. Nah, itu loh, ketika bahasa itu kemudian konteksnya. Dan kemudian ketika beda orangnya ya udah beda.
Itu saja sih masalahnya. Maka pesan Rasulullah, kalimin nasa bi qadri uqulihim wa anzilin nasa manazilahum. Ngomong kepada orang sesuai dengan kapasitas akalnya, sesuai dengan konteksnya, dan tempatkan orang-orang itu sesuai dengan apa? Tempat mereka. Kalau orang terhormat ya jangan ngomong kayak gitu. Begitu. Ya kalau orang kemudian sama blateran embongan, ya jangan ngomong seperti itu, kan gitu. Artinya apa? Ya kita tempatkan lah. Jangan kemudian kita pukul rata. Saya kira itu jawaban saya. Pertanyaan itu adalah malu sebenarnya memuji bahwa apa yang di sini semua penakut. Ini lanjut kepada Allah. Lah iya konteksnya. Iya kan? Iya konteksnya. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Udah masuk apa belum? 5 menit lagi. Monggo. Stand up komedi, ya. Ketawa ketiwi. Oh, baik. Hukum itu tidak selalu memberikan pilihan harus haram atau wajib. Tapi ada yang disebut dengan makruh. Ada yang disebut sunnah. Gini cara ngukur makruh sama sunnah. Sunnah itu kalau sering ditinggalkan, ya diomong orang. Adzan itu wajib apa tidak? Adzan itu sunnah, Pak. Tapi kalau di sini nggak sering adzan, 1 kali saja. Atau kemudian ditinggal marbotnya atau ditinggal anunya, terus nggak adzan. Kira-kira mana ini marbotnya kok nggak adzan? Betul nggak? Padahal adzan nggak ada adzan, sholat tetap jalan apa tidak? Yang menjadi tanda waktu masuknya sholat apa? Ayo, ya kan matahari kan? Jam kan? Saat kan? Yang menjadi tanda waktu masuknya sholat itu waktu apa? Waktu sholat itu apa coba? Bukan adzan, tapi pergeseran matahari, gitu kan? Waqimus sholata liduluki syamsi, ya kan? Tapi kalau nggak adzan, akhirnya apa? Dicela orang. Tapi begini, kalau keseringan, gitu loh. Kalau keseringan itu ya dicela orang. Maka kan gitu kan? Maka apa saja yang kelihatannya halal, lalu kemudian berlebihan jadi haram itu. Contoh, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nonton YouTube aja. Boleh apa tidak? Ada larangannya apa tidak? Tapi kalau dilihat anak jenengan semuanya, pantas apa enggak? Nah pasti itu yang kemudian makruh itu. Jadi kalau ada stand up komedi, ya biasa saja sesekali dilakukan. Contohnya gini, Nabi itu pernah kencing berdiri. Nabi itu pernah kencing berdiri. Apakah itu haram bagi Nabi? Tidak. Nabi hanya menunjukkan bahwa itu makruh. Sesekali umatnya boleh kayak gitu, tapi jangan keseringan. Nanti mendapatkan celah. Jadi kalau nonton kayak gitu boleh hukumnya. Makruh tapi jangan sering dilakukan gitu. Makan pete, enak nggak? Enak. Tapi kalau tiap hari makan pete, kemudian sholat di sini, waduh, sampingnya itu langsung kemudian, nah itu loh masalahnya. Jadi prioritas hukum itu ada tengah-tengah itu mubah. Kemudian kesininya itu sunnah, lawannya makruh, naik menjadi wajib, di sini lawannya haram. Itu. Nah itu yang terjadi terkait hukum. Termasuk diantaranya apa? Musik itu kalau berlebihan, ya haram. Tapi kalau sesekali, ya boleh. Tapi terlalu kebanyakan juga makruh, kan gitu. Terus gimana Ustadz hukumnya rokok? Makruh apa? Wajib apa sunnah? Tembakau itu halal apa haram? Tembakau itu halal apa haram? Halal nggak? Nah, halal.
terus kemudian jadi rokok. Beda pendapat. Muhammadiyah haram, NU makruh. Iya kan? Nah, tembakau aslinya itu, Pak. Tembakau aslinya itu halal. Lah, kemudian jadi rokok. Lah, rokok itu madorot apa tidak kepada orang? Kalau ngerokok, terus kemudian batuk, jantung koroner, berarti itu kan kebanyakan. Loh, gula pun kayak gitu, Pak. Gula itu asli. Tapi kalau kemudian sudah diabetes, karena kebanyakan mudarat, gula haram apa tidak? Gula haram apa tidak? Nah, begitu loh. Ya kan? Nah, itu kemudian harus jadi pertimbangan hukum. Saya tidak mencontohkan karena nanti banyak zat ya yang kemudian awalnya itu mubah, kemudian ketika anggur itu halal, tapi ketika udah jadi wine ya kan, itu haram karena memabukkan, begitu. Nah, ini kemudian harus dipahami dari asalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.